Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waliyus salihin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsan ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di majelis ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam perlindungannya, dalam kesuksesannya, dalam kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang tetap terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas surat yang begitu mulia, yang begitu agung, yang mempunyai nama paling banyak dalam nama-nama dari selain nama-nama surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Tidak lain adalah surah Al-Fatihah. Dinamakan, kalau Jawanya Al-Fatihah katanya. Dalam surah Al-Fatihah yang mempunyai arti adalah pembuka. Fatihah dalam arti bahasa adalah pembuka dari setiap kebaikan. Maka ketika kemudian dia disandang dengan, dilengkapi dengan alif lam Al-Fatihah, maka mempunyai arti bahwa inilah pembuka yang khusus bagi setiap kebaikan. Dan juga mempunyai arti inilah pembuka dari seluruh kebaikan. Jadi mempunyai arti ta'rif dan mempunyai arti istighraq. Istighraq itu adalah menyeluruh dari seluruh makna dari kebaikan. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mempelajari Al-Fatihah ini, mudah-mudahan kita kemudian mampu membuka dari seluruh dan segala kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Al-Fatihah mempunyai nama di antaranya adalah As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? 7 ayat yang diulang-ulang. Kapan kita mengulangnya? Kita mengulangnya minimal wajib berapa kali? 17 kali dalam sholat fardu kita. Maka kita paham bahwa kapan kita mengulanginya? Ketika kita sholat minimal sholat wajib 17 rakaat mulai dari subuh sampai ketemu isya. Mempunyai arti diulang-ulang juga artinya bahwa memang nama Allah kita ulang-ulang dalam bacaan di Al-Fatihah. Maka jamaah rahimakumullah, dia mempunyai juga arti Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Induk dari kitab-kitab. Mengapa dikatakan Ummul Kitab, induk dari kitab? Karena mulai dari firman-firman Allah yang ditulis dalam lembaran-lembaran, mulai mungkin dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau kemudian dikumpulkan jadi satu itu, Suhuf Ibrahim, Tauratnya Nabi siapa itu? Nabi siapa Taurat? Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, kalau dikumpulkan maka kemudian Al-Quran menjadi pembandingnya, maka Al-Quran adalah induknya. Al-Quran adalah yang menjadi induk dari semua kitab. Jamaah rahimakumullah, kita inginkan tafsir Al-Fatihah ini dengan keterbatasan waktu ini adalah untuk kemudian
membangun sebuah jiwa yang benar-benar dipanggil oleh Allah dengan panggilan al-falah, dengan panggilan kesuksesan, dengan panggilan kebahagiaan, dengan panggilan mulia. Coba sekarang ini dari jamaah, adakah yang kemudian ingin sebuah cita-cita atau angan-angan ingin gagal? Nggak mungkin, jelas. Yang diinginkan adalah apa? Kesuksesan. Maka mari kita pelajari langkah-langkah sukses ini dari Al-Fatihah yang sudah mungkin sejak kecil kita ulang-ulang. Namun faktanya kalau kemudian kita lihat kenyataan bagaimana keadaan negeri ini, ternyata belum berpadu dengan nilai-nilai kesuksesan, nilai-nilai kemuliaan dari Fatihah itu sendiri. Oleh karenanya mari kemudian kita lihat bagaimana Al-Fatihah mampu merubah diri kita, mampu merubah negeri ini untuk menjadi apa yang diciptakan oleh Allah dalam ayatnya sendiri, baldah thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang indah penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama jamaahillah, 7 ayat dalam Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada perbedaan dalam cara membacanya, dijaharkan maupun atau disirrikan, dikeraskan atau tidak dikeraskan dalam bacaan sholat, ulama menyatakan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir ini bahwa Bismillah adalah di antara ayat-ayat di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua sampai waladdallin. Bismillah artinya apa? Bismillah artinya adalah seluruh amalan kebaikan aku mulai dengan apa? Ismi Allah. Ismi itu nama satu, Pak. Kalau nama banyak berarti asma. Jadi ismun satu nama. Tapi karena dia mudhaf, disandarkan kepada Allah, maka mencakup seluruh nama-nama Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai aktivitas kebaikan dari perilaku, dari tindakan, dari amal, dari semua apa yang aku kerjakan dengan seluruh namamu ya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka jamaahanikullah, untuk membangun sebuah kesuksesan, mari kita niatkan seluruh amal kita ini dengan apa? Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara-perkara yang umum, perkara-perkara yang misalnya duniawi, akan menjadi sebuah nilai ibadah ketika kita niatkan dengan nama Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalah bahwa abtar. Setiap segala perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka terputus rahmatnya. Oleh karena jemaah, maka apa? Agar semua bernilai ibadah, mari aktivitas apapun, apalagi sampai aktivitas ibadah, kita mulai dengan bismillah. Yang kedua jamaahillah, ada hadis dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang mengatakan, qasamtus shalah baini wa baina abdi qismain. Aku bagi, ini hadis qudsi, aku bagi salat antaraku dan antara hambaku dengan 2 bagian. 1 bagian untukku, 1 bagian untuk hambaku. Apa arti salat di sini? Ternyata arti di salat di sini adalah Al-Fatihah. Adalah apa? Al-Fatihah. Jadi ketika hambaku mengatakan
idh qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka apa jawaban Allah di situ? Allah mengatakan hamidani abdi. Oh, hambaku lagi memujiku. Jadi dijawab oleh Allah langsung, Pak. Dialog langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini? Tidak lain bahwa kita harus mengakui Allah lah Rabb semesta alam ini. Artinya Allah lah yang menciptakan kita. Kita semua makhluk semuanya di bumi alam semesta ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari siapa atau dari apa. Bahkan kalau kemudian ada yang masih mempertahankan teorinya Darwin dari turunan monyet. Naudzubillah, bukan. Kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Rabb. Apa arti Rabb? Menciptakan, menghidupkan, menjamin rezeki, menumbuhkan, memelihara. Masya Allah. Arti Rabb adalah sebuah kesempurnaan dari rububiyah Allah sebagai zat yang menciptakan dan bertanggung jawab untuk menumbuhkan, untuk memelihara, untuk mengembangkan, untuk mendidik dan menyempurnakan nikmat-nikmat yang lain. Kalau ini menjadi tauhid kita, maka tidak akan pernah ragu kita untuk menapak di atas bumi ini. Takut jatah rezeki kurang, takut kemudian dan lain sebagainya. Ar-Rahmanir Rahim. Apa jawaban Allah dengan Ar-Rahmanir Rahim? Asna alayya abdi. Maka kalau membaca Fatihah jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Wah, gimana nanti kemudian komunikasi kita kepada Allah? Asna alayya abdi. Apa artinya? Oh, hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Dengan sifatnya yang Rahman, yang Rahim, yaitu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pengasih kepada seluruh makhluknya. Gak pandang mereka beriman, gak pandang mereka kufur, gak pandang mereka Katolik, Kristen, semua Allah kasih dengan rezeki yang telah Allah tundukkan dari alam semesta ini. Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim, sebuah kasih sayangnya yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman kelak di akhirat. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin? Tidak lain adalah majjadani abdi dalam hadis qudsinya. Oh, hambaku mengagungkanku. Hambaku mengagungkanku. Majjadani abdi. Sungguh mulia ketika kemudian kita ucapkan kalimat itu Maliki yaumiddin. Apa arti Maliki yaumiddin? Raja pada hari pembalasan. Apa artinya raja pada hari pembalasan? Tidak lain adalah yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu jiwa tidak memiliki kuasa apapun kecuali atas kehendak Allah. Pada hari itu seluruh urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah rahimahullah, dengan ayat ini menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa untuk punya harapan kelak di akhirat, untuk diberi balasan dengan sebaik-baiknya atas upaya-upaya ketaatan kita selama di dunia. Ketika kemudian hambanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kenapa kemudian diletakkan yang disembah di pertama, redaksi di kalimat pertama iyyaka, bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'bud? Tidak lain adalah bahwa persembahan terhadap ibadah ini hanya satu-satunya yang berhak untuk disembahkan, untuk dipersembahkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada persembahan ibadah kepada siapapun. Haram, syirik bahkan ketika kemudian seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, ketika ibadah ini sudah benar-benar atas dasar pemahaman rububiyah Rabbul Alamin, atas dasar sifat Allah yang Rahman Rahim, atas dasar keyakinan akan adanya hari pembalasan Maliki Yaumiddin, maka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin sebuah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Coba kemudian kita lihat fakta sekarang. Mana pertolongan-pertolongan yang akan kemudian Allah curahkan kepada penduduk negeri ini ketika kemudian musibah-musibah hadir tak henti, tak kunjung berhenti. Ketika kemudian fakta-fakta dari sebuah moralitas para pejabat rusak dan lain sebagainya. Ketika fakta dari sebuah fanatisme para remaja ternyata hanya pada bola, sehingga kemudian harus rela terinjak-injak sampai 200 lebih meninggal. Fanatismenya fanatisme kedaerahan, fanatismenya fanatisme pada gerak sekedar olahraga, atau mungkin bahkan di situ ada perjudian dan sebagainya. Jangan-jangan jamaah rahimakumullah, dan bisa dipastikan jauhnya pertolongan-pertolongan Allah ini. Karena apa? Faktor kita dalam beribadah belum sejalan dengan makna rububiyah, dengan makna keyakinan terhadap hari pembalasan, dengan makna terhadap sifat Rahman Rahim Allah, sehingga yang terjadi jauh panggang dari api. Ibadah-ibadah kita tidak pahami dengan semestinya, yang kemudian pertolongan Allah masih jauh dari harapan. Maka jamaah rahimakumullah, mari perbaiki Fatihah kita, perbaiki Al-Fatihah kita, dalam pengertian mari kita himpun apa yang menjadi halal, apa yang menjadi wajib, apa yang menjadi haram dari hubungan kita kepada Allah, apa yang menjadi halal, apa yang menjadi haram, apa yang menjadi mubah dari pergaulan kita sesama manusia, sesama makhluk dan sebagainya. Ketika itu yang menjadi pedoman-pedoman kita, dan ibadah-ibadah kita telah selaras dengan menjadi apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi perintah dan contoh Rasulullah, maka insyaallah satu ayat dari panduan wa iyyaka nasta'in akan turun pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada sebuah ayat yang seakan-akan maknanya itu putus, dan ini kita ulang-ulang di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tiba-tiba kemudian ayat ini seakan terputus. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Aku enggak mau, kata Allah, untuk diberi rezeki atau untuk dikasih makan oleh hambaku. Aku enggak butuh itu. Apa keterkaitan ayat ini, dua ayat ini? Ketika tugas kita adalah untuk menyembah, tiba-tiba kemudian Allah ngomong, aku enggak pengen dikasih makan, aku enggak pengen dikasih rezeki dari hamba-hambaku. Ternyata jamaah rahimakumullah, dua ayat yang seakan terpisah ini maknanya disambungkan dengan firman Allah dalam hadis qudsinya. Kata Rasulullah SAW menyerukan apa yang Allah wahyukan. Ya ibadi tafarraq li'ibadati amli'u laka gina wa asuddu faqrak wa illa amli'u laka syughla wala asuddu faqrak
Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, penuhi hidupmu dengan ibadah, cukup beribadah kepada diriku. Aku akan penuhi dirimu kekayaan dan aku tutup rapat-rapat pintu kefakiran. Kalau enggak, justru aku penuhi kamu kesibukan dan aku buka lebar-lebar pintu kefakiran. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata hanya cukup dengan beribadah, apa? Allah bukakan kita pintu kekayaan, pintu keberkahan, pintu kesuksesan, dan Allah tutup pintu rapat-rapat kemiskinan, kefakiran. Tentunya apa makna ibadah? Makna ibadah adalah seluruh totalitas hidup kita untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengaturan hidup yang mulai kecil-kecil, masuk toilet ada doanya, Pak. Ada Pak Sapari, masuk mau tidur ada doanya Pak Sapari. Apalagi kemudian mengurus apa? Kehidupan yang kompleks ini pasti pada panduan-panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah nikullah, di ayat inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dianjurkan berdoa. Karena Allah menjawab, hadil ayah nisful abdi wa nisfuli. Ayat ini separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku. Di sini kita dianjurkan untuk apa? Berdoa. Minta apa saja. Ketika tiba dari satu ayat, ihdinas siratal mustaqim, sampai waladdallin, maka apa kata Allah? Semua ayat ini untuk hambaku, terserah apa yang dia minta. Hada li abdi wa ma sa'ala li abdi wa ma sa'ala abdi. Seluruh ayat ini untuk apa? Hambaku. Dan terserah apa yang apa? Terserah apa yang ia minta. Artinya jamaah Allah, ada semacam juga adab ketika imam membaca, setelah membaca waladdallin, jangan langsung dijawab amin gitu. Imamnya magep-magep. Karena apa? Dia masih mau mengucapkan amin itu didahului oleh siapa? Makmumnya. Jadi magep-magep. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa aminnya makmum bareng dengan apa? Aminnya imam, maka malaikat akan membarengi aminnya keduanya itu. Maka adabnya ketika waladdallin, jenengan doa dulu sebentar, terserah. Kemudian baru imam amin, jenengan barengi amin. Nah, gitu. Kalau enggak magep-magep imamnya, Pak. Mau barengnya apa? Makmum, aminnya makmum. Jamaahillah, ihdinas siratal mustaqim, sebuah pemohonan untuk punya keteguhan, punya istiqomah terhadap nikmat yang termahal dalam hidup ini. Tidak lain apa? Berada dalam on the track, berada dalam jalan yang lurus. Ini nikmat tidak tertukar dengan nilai apapun, tidak bisa dihargai dengan nilai apapun. Maka sungguh bahagia ketika kemudian kita berada pada nikmat ini. Dan nikmat ini nikmatnya siapa? Tidak lain, kita harus ingat sejarah. Nikmatnya para nabi, nikmatnya para syuhada, nikmatnya para salihin, nikmatnya para orang-orang yang telah menempuh jalan-jalan ketakwaan. Ihdinas sirat. Maka ketika kita baca ayat ini sambil berdoa, sambil ingat kita, Pak, perjuangan Rasul, perjuangan para sahabat, perjuangan orang-orang yang soleh dulu telah menyebarkan dakwah ini di tanah air kita ini. Sambil juga mengingat bagaimana nistanya, bagaimana buruknya nasib orang-orang yang telah mengganggu jalan yang lurus ini. Siapa? Al-maghdub waladdallin. Bayangkan tuh orang-orang yang Allah murkai. Bayangkan Allah, mereka-mereka yang sesat sudah dapat petunjuk malah kemudian apa? Geger karena PDW. Sudah dapat
hidayah, cahaya, justru kemudian mereka saling berselisih. Kita tidak mungkin berlaku demikian. Kita bukan orang-orang seperti Yahudi, bukan seperti Ahlul Kitab, Nasrani dan lain sebagainya. Maka sungguh dengan ayat ini, ya mahanikullah, ada sebuah fakta sejarah. Jepang tahun 45 dibom, beleng, hancur, enggak keluar-keluaran. Langsung menyatakan kami kalah perang. Perang ke dunia berapa itu, Pak? Kedua. Perang kalah. Tapi sekarang coba lihat berapa tahun Jepang bangkit dari keterpurukan, dari kekalahan perang itu. Enggak lama, Pak. Wish, siapa yang enggak kenal produk-produk Jepang? Honda, Yamaha, kemudian apa? Menjadi raja-raja bisnis di dunia. Padahal apa? Dari sebuah kekalahan yang sangat fatal. Ternyata ditelusuri apa sih semangat Jepang? Semangat Jepang ternyata adalah semangat yang namanya Bushido. Wah, Bushido itu tradisi-tradisi yang diyakini oleh ajaran mereka, yang mungkin juga hanya temuan-temuan para samurai itu. Karena Bushido itu katanya semangat disiplin dan etika yang dibangun oleh para samurai. Dari semangat kejujurannya, semangat pengorbanannya, semangat kasih sayangnya, semangat macam-macam. Bisa bangkit dalam pandangan duniawi ya, sukses untuk merajai dunia bisnis. Loh, kita punya semangat yang jauh lebih hebat daripada itu. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut nilai-nilai suci, nilai-nilai transenden, nilai-nilai yang datang dari Al-Khaliq. Sebuah tauhid rububiyah, sebuah tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Dan kita ulang-ulang untuk menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita berupa Al-Fatihah. Kenapa kemudian pertanyaan lagi, masih jauh dari apa yang dikadarikan barakat minas sama'i wal ard. Ini yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan apa yang kita ucapkan belum terpatri dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita masih jauh dari apa yang kita ucapkan ini. Kalau kemudian kita belum paham, ya ayo kita belajar lagi untuk meraih kemuliaan, untuk meraih kesuksesan ini dengan kembali kepada pemahaman Al-Fatihah yang benar, yang membangun jiwa, yang menjadi, kalau kita rujuk lagi makna Fatihah itu syifa. Apa syifa itu, Pak? Obat. Obat apa? Obat fisik, obat jiwa. Sampai-sampai kepala suku waktu itu yang lagi sakit, padahal para sahabat ditolak kunjungannya, tiba-tiba dipanggil, sini, ini kepala suku kami sakit ini, kena sengatan, kala jengking, coba ada yang bisa ngobati enggak? Maka dia mengatakan sahabat itu, insya Allah dibacakan satu Fatihah, enggak diulang, sembuh itu kepala suku. Kasih kambing sahabat tadi itu. Jadi kita kadang-kadang baca Fatihah sampai 100 kali enggak sembuh-sembuh penyakit kita. Tidak disadari atau mungkin tidak dibarengi dari apa? Dari sebuah penghayatan akan makna Fatihah. Dan banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang tentunya jama'arikullah sampai disebut dengan Al-Kafi, nama yang lain. Ada Al-Wafi, penjaga, penyempurna, dan makna-makna yang dari Al-Fatihah. Semoga mudah-mudahan dengan Fatihah yang senantiasa menjadi sebuah bacaan wajib bagi kita minimal 17 kali ini, mampu membangun kualitas pribadi kita, masyarakat kita, negeri kita pada sebuah janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa berada dalam as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Demikian jemaah secara singkat kami bacakan makna tafsir Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari nilai kita untuk mempunyai semangat
dalam membangun kepribadian kita yang sukses ini. Dan bila ada kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.